Pakar telematika Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya Senin siang. Kedatangan mereka terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Kedatangan Roy Suryo yakni untuk menyerahkan surat ke Kabak Wasidik Polda Metro Jaya dan Direskrimum Polda Metro Jaya yang salah satunya meminta agar dilakukan gelar perkara dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Selain itu, pihak kuasa hukum Roy Suryo juga mendesak agar Polda Metro Jaya memeriksa Joko Widodo secara langsung dan meminta agar ijazah milik Jokowi dapat disita sebagai bukti dalam perkara ini. Sini ya, biar bareng-bareng ya sekalian. Juga. Nggak usah ya, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya sampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada rekan-rekan. Adalah benar bahwa hari ini karena saya adalah yang prinsipal, jadi kami yang kemudian dibela oleh beliau-beliau ini, jadi kami patut dan wajib datang. Oleh karena itu, ya, saya pun mengatakan kami selaku quote and quote terlapor itu sudah siap. 11.000 triliun % siap kita ya untuk hadir ya. Tetapi sama seperti tadi yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin, dalam perkara ada yang pelapor, seharusnya pelapor itu duluan yang diperiksa ya. Pelapor itu duluan, urutannya begitu, dalam UHAP urutannya juga begitu. Jadi tidak lazim, tidak umum, bahkan aneh jika pelapornya, saya makanya juga tanya, kenapa pelapornya belum diumumkan untuk diundang atau dipanggil ya untuk datang. Ya, karena dalam perkara ini saja sebenarnya sudah ada yang main-main. Dari 5 pelapor di masing-masing Polres, itu ada 2 ya. Kalau nggak salah satunya Karahayan, satunya siapa gitu ya. Andi Kurniawan. Bukan, yang Andi Kurniawan, Lekumanan itu serius. Satu lagi serius lagi yang Kapriani. Kapriani sama satu lagi yang Karahayan yang gugur. Itu tidak serius. Polda harus mengumumkan juga bahwa ada pelapor yang tidak serius, sudah lapor, capek-capek Polda itu melakukan proses undang klarifikasi, ternyata pelapornya malah nggak hadir, ya mangkir. Harus sebutkan juga sama dong, pelapornya mangkir, ya sehingga tidak terjadi. Sudah ada 2 sebenarnya pelapor, jadi 2 itu kalau dibandingkan dengan 6 itu 1/3 dari pelapor itu gugur. Sebenarnya harus dinilai ini, kalau sudah ada 1/3 yang tidak meneruskan, kan kasihan Polda Metro Jaya, uang negara sudah dihabiskan untuk membuat berita acara klarifikasi mereka, ternyata mereka tidak hadir. Yang kedua adalah soal pelapor utama, saudara JKW tadi ya. Nah, dia harus hadir. Dan kalau yang saya dengar tadi dari Pak Ahmad Kosinudin ya, bahwa dia katanya sakit ya, katanya ya, tapi hadir di salah satu kongres partai. Yang paling menarik lagi, saya juga dengar konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia tuh menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa. Kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama kembali diperiksa Polda Metro Jaya. Sandi diperiksa sebagai saksi atas kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Pemeriksaan Dian Sandi berlangsung di gedung Direskrimum Polda Metro Jaya Senin pagi. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan ketiga bagi Dian Sandi dalam kasus ini. Dian Sandi diperiksa karena ia diduga mengunggah foto yang diklaim sebagai ijazah asli Jokowi di media sosial. Meskipun ia mengatakan unggahan itu adalah bentuk pembelaan dirinya kepada Jokowi atas tudingan ijazah palsu Roy Suryo CS. Tapi saya datang atas undangan sebagai saksi pertama setelah penyidikan. Jadi ini kedatangan saya yang pertama sebenarnya untuk yang status penyidikan atas peristiwa tanggal 22 Januari itu. Tetapi dalam pengembangannya kan banyak hal yang digali, termasuk saya memperkuat apa yang pernah saya sampaikan waktu masih penyelidikan. Nah, persoalan-persoalan lain tentu karena adanya tarik gitu ya, tarik menarik gitu, karena saya sering diseret-seret, maka saya mempersiapkanlah kuasa hukum. Presiden Prabowo Subianto sowan ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Tak hanya itu, keduanya menikmati makan mie Jawa usai acara Kongres PSI. Pak, selamat sore.
Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Jokowi dan istri Iriana. Kehangatan terpancar dari pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komunikasi antara Prabowo dan Jokowi pun hangat dan penuh canda tawa. Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tak ketinggalan Wapres Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pertemuan ini. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo bercerita terkait lawatannya ke sejumlah negara selama 2 minggu. Ya, saya ceritakan terobosan-terobosan yang kita dapat kemarin, terutama dengan Uni Eropa, ya. 10 tahun perundingan akhirnya tembus. Kemudian saya ceritakan pertemuan-pertemuan di Brazil, BRICS, kemudian juga pembicaraan di Perancis. Dalam pertemuan kedua tokoh besar Indonesia ini, kehangatan juga terpancar saat Presiden Prabowo makan mie Jawa bareng Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka menikmati mie Jawa di Jalan Pulang Geni di Solo, Jawa Tengah untuk menghadiri Kongres PSI. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pun ikut menikmati mie Jawa. Tim Liputan iNews melaporkan.